of Thoth adalah suatu buku yang dikatakan mengandung mantra-mantra yang sangat kuat yang muncul di cerita Mesir kuno pada periode Ptolemaic. Buku ini dikatakan ditulis oleh Thoth, salah satu dewa yang penting dalam mitologi Mesir. Isi dari buku ini adalah 2 mantra. Yang pertama, membuat pembacanya bisa memahami bahasa binatang, dan yang kedua, membuat pembacanya bisa memiliki pengetahuan dan melihat para dewa. Tetapi membaca buku ini akan membuat para dewa mengamuk dan menjatuhkan hukuman kepada pembacanya. Hukuman itu juga termasuk kematian orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh pembaca. Ini akan terus berlanjut sampai buku itu kembali ke tempat yang seharusnya. Dikisahkan bahwa buku ini awalnya disembunyikan di dasar sungai Nil, di mana buku ini dikunci di dalam kotak-kotak dan dijaga oleh ular, kalajengking, dan sejenis naga. Namun Pangeran Neferkaptah berhasil mengambil buku itu, dan setelah dibaca olehnya, seketika anak dan istrinya mati. Ia sendiri pun ditemukan mati sambil memeluk buku itu, hingga akhirnya ia dikuburkan bersama buku itu. Hand of Glory adalah sebuah objek kutukan yang merupakan hasil dari sihir hitam. Menurut cerita, dikatakan bahwa Hand of Glory ini diciptakan dari sebuah tangan jenazah manusia. Rambut dari jenazah tersebut digunakan sebagai sumbu sebuah lilin. Lalu dari lilin tersebut, cairannya diteteskan ke tangan jenazah itu sendiri. Konon, kekuatan dari tangan ini mampu membuka kunci pintu apapun dan mampu membuat setiap orang terhenti. Cara membuat Hand of Glory ini ditulis pada buku yang berjudul Compendium Maleficarum, yakni buku sihir berbahasa Latin yang dipublikasikan pada tahun 1608. Berikutnya ada 2 prasasti, yaitu prasasti Sangguran dan prasasti Pucangan yang berasal dari Indonesia. Kedua prasasti ini oleh Raffles diserahkan kepada Lord Minto. Prasasti Sangguran ini disimpan oleh pewaris keluarga Lord Minto di Skotlandia. Sudah berbagai cara dilakukan pemerintah demi membawa pulang prasasti itu kembali ke tanah air. Namun hingga kini prasasti itu belum juga berhasil. Menurut Peter Carey, sejarawan asal Inggris, prasasti itu mengandung kutukan yang mengerikan. Prasasti yang berisi penetapan desa Sangguran sebagai sima atau tanah perdikan itu dilarang untuk dipindahkan dari tempatnya semula. Jika itu dilakukan, kutukan akan menghujani pelaku. Dan ternyata mereka yang terlibat dalam pemindahan prasasti itu pun ketiban sial. Lord Minto sendiri setelah menerima batu itu dicopot dari jabatannya sebagai gubernur jenderal tanpa alasan jelas. Dia pulang ke Inggris dalam keadaan sakit dan meninggal dalam perjalanan menuju Skotlandia. Hal serupa terjadi pada Raffles. Dia ditarik pulang ke Inggris. Lalu pada 1818 kembali ke India dan kembali dipulangkan pada 1823. Setelahnya dia pun meninggal pada 1826. Selanjutnya ada seorang ahli geologi asal Denmark yang bernama Jan Split yang menemukan tulang pembunuh pada tahun 1960. Tulang ini adalah satu di antara sekian banyak tulang pembunuh peninggalan orang-orang Walpiri, salah satu suku aborigin di Australia. Benda yang disebut juga tulang kematian ini menjadi barang penting saat metode pengutukan dalam tradisi aborigin. Tulang ini diikat dengan rambut manusia dan diisi dengan energi. Dan setelah itu, para anggota suku akan berkumpul untuk ritual menunjukkan tulang kepada seseorang yang ingin dihukum. Kutukan ini bisa berupa kematian atau penyakit parah. Saat ini, tulang kutukan tersebut disimpan di Museum Esbjerg, Denmark. Pada zaman dahulu, orang-orang Viking akan melancarkan kutukan kepada seseorang yang mereka anggap bersalah dengan sebatang nidstang. Apa itu nidstang?
Nidstang adalah tiang yang digunakan untuk mengutuk musuh dalam tradisi pagan Nordik. Biasanya Nidstang terbuat dari tengkorak kuda yang ditancapkan pada sebatang kayu. Esensi dari kutukan ini adalah meminta bantuan alam untuk membalas dendam dengan menghadirkan energi negatif dalam hidup orang yang dituju. Nidstang yang sudah diselimuti kain bertuliskan kutukan atau mantra ditancapkan ke tanah dengan kepala kuda menghadap rumah orang yang dituju. Lalu Dewi Kematian Hel akan dipanggil untuk mengaktifkan kutukan. Walaupun begitu, tujuan dari kutukan ini bukanlah suatu kematian, tapi agar orang yang dituju itu sengsara ataupun hidupnya menjadi tidak tenang. Dan pemirsa, itulah benda bersejarah diselimuti kutukan versi on the spot.